part lagu akhir kok agak enak ya, agak kurang-kurang bagus. Itu ada suara siapa yang masuk tadi? Masalahnya aku ngefans banget. Oh iya, tapi tadi orang lagi nyanyi suara akhir-akhirnya ada yang kurang bagus. Suara siapa yang masuk tadi Nih itu? buat yang di Justru rumah, lagunya jadi puasa-puasa lebih bagus. begini, mereka aduh langsung semangat. Semangat. Iyalah. Aduh, gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar biasa Masya ya. Allah. Makasih banyak Abdul. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Abdul. Masya Allah, silakan duduk Abdul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Sering dengar istilah ya Bu ya, Bapak ya, berbukalah dengan yang manis. Iya Bu, sering dengar begitu Bu. Ada yang bilang itu hadis katanya. Ada yang bilang itu bukan, itu mah iklan sirup katanya. Ini Masya Allah macam-macam nih ya. Ini pendapatnya beda-beda nih. Tapi berbukalah udah bener nih dengan yang berbuka puasa sunnah Rasulullah atau belum nih selama ini. Ibu buka pakai apa Bu? Pakai kolak. Kolaknya 3 mangkok, kelar udah Bu ya. Habis itu kenyang tidur, lemes banget kayaknya. Nah malah ternyata berbuka puasa ini kita ini ternyata banyak yang merusak kesehatan dan tubuh kita. Sampai na'udzubillah min zalik ya, menyebabkan meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa buat kita pelajari sama-sama. Mudah-mudahan yang di rumah juga tetap stay ya. Karena kita sama-sama belajar tentang tema meninggal dengan yang manis. Apa Bu? Meninggal dengan yang manis. Ini saya juga pernah dapat di grup sebelah, ada orang yang habis buka puasa, habis dia sholat, terus tiba-tiba lemes, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit udah meninggal, gula darahnya tinggi. Astagfirullahaladzim. Nah ini hari ini nih, kita bicara masalah buka puasa yang bagus bagaimana yang namanya berbuka puasa, itu biasanya menunggu dengan istilah ngabuburit. Ada Ibu ya, bener Ibu ya? Ini Masya Allah macam-macam daerah, macam-macam nih kebiasaannya. Nah tapi seperti apa sih sebenarnya Rasulullah beserta keluarganya atau sahabatnya biasa menunggu waktu berbuka puasa? Apa ada ngabuburit juga? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama nih. Ada yang terhormat Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin waktunya silakan, tepuk tangan dong Bu Ustadz Abdul Kafi. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki lebih dari 15 hari di puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi Mas Fadli menanyakan bahwa sebenarnya bagaimana sih kondisi Rasulullah SAW saat menunggu buka puasa. Kalau kita biasanya tradisi di Indonesia pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada istilah yang namanya ngabuburit. Pak Ustadz kira-kira Abah kalau di Makassar namanya apa? Alhamdulillah sama, ngabuburit juga. Ngabuburit juga ya. Sama berarti Mata alhamdulillah. mata jetanya lu buka puasa tuh weh. Mata jetaja ya itulah pokoknya ya. Ya itu bahasa Makassar ya. Ya masing-masing daerah pasti punya bahasanya sendiri. Artinya jalan-jalan ya. Apakah Rasulullah SAW juga melakukan ngabuburit? Ya jelas tidak. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya ngabuburit. Rasulullah SAW senantiasa memanfaatkan waktunya betul-betul luar biasa dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan sebelum berbuka, sunnah dari Nabi SAW adalah mempersiapkan bukaan. Apa? Mempersiapkan bukaan. Ada riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Allah maksud saya bahwa ada hadis Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari dan Muslim pernah ya Nabi SAW sedang berjalan bersama rombongan. Ya. Tiba-tiba apa? Nabi SAW menyuruh sahabatnya, wahai fulan, tolong siapkan tepung sawik dan air. Sahabat disuruh menyiapkan tepung sawik dan air. Untuk apa? Untuk berbuka puasa. Lalu sahabat bilang apa? Ya Rasul, ini masih siang, ini masih terlalu sore, masih ada waktu. Matahari belum terbenam.
Lalu Nabi SAW sambil tersenyum, turunlah, siapkan air untuk kita berbuka puasa. Akhirnya tetap tuh sahabat bilang, wahai Nabi, alangkah baiknya kita jalan aja dulu masih. Ya karena ini masih ada jeda, karena masih terlalu sore. Akhirnya Nabi yang ketiga kalinya sampai minta, turunlah, ya siapkan air. Akhirnya apa? Sang sahabat turun dan menyiapkan air. Dan Rasulullah SAW yang pertama kali meminum air tersebut sambil mengisyaratkan ketika matahari terbenam, maka hendaklah kita mempersiapkan bukaan. Jadi sebenarnya ngabuburit yang sunnah dan ngabuburit yang tidak itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau ngabuburitnya itu mempersiapkan untuk buka puasa, maka kita dapat pahala sunnah dari Nabi. Kenapa? Karena kita niat jalan mencari bukaan untuk mempersiapkan bukaan. Akan tetapi kalau ada orang ngabuburit, ngelantung, gak jelas, kesana kemari gak ada tujuan, walhasil mohon maaf, maghribnya di jalan. Walhasil mohon maaf ternyata ya mentakhirkan buka. Nah, ini bisa jadi kehilangan dari yang namanya sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan, pernah radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat maghrib dulu. Jadi buka dulu. Berbuka dulu. Batalin dulu puasanya. Jadi nggak sosokan, saya masih kuat, saya sholat maghrib dulu. Jadi disegerakan. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Sama-sama, Kafi atas Mas penjelasannya. Fadli. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jadi yang namanya ngabuburit Bu ya, bukannya jalan-jalan terus sore nggak ada tujuan ya Bu ya. Bener Bu? Jadi mempersiapkan buka puasa keluarga, suami tercinta, anak-anak tercinta ya Bu ya. Untuk buka puasanya supaya buka puasanya di rumah. Ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Yeay! Ini nih baru bicara masalah ngabuburit. Ada lagi nggak yang mau dibahas yang lain? Ntar dulu kita kasih kesempatan dulu deh jamaah yang ada di studio. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Yang mau nanya mana? Angkat tangan silakan. Yang mana? Ayo coba. Wah di depan yang lebih semangat. Oh di belakang juga ada. Sebentar yang belakang dulu aja deh. Ibu silakan mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu memperkenalkan diri? Nama saya Hadikatul Wardia dari Majlis Taklim Al-Hidayah Sambi Manis Cilegon, Banten. Ustadz mau nanya nih, Ya. kita kan sedang puasa. Sering ibu-ibu tuh masak, berbagai macam makanan dimasak. Anak-anak muda berkumpul, bahkan ngabuburit. Kemudian di sela-sela berbuka puasa itu ada yang amalan yang kita lupakan, yang banyak manfaatnya. Itu amalan apalah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi ada amalan-amalan menjelang buka puasa yang membawa banyak keberkahan tapi sering dilupakan dan jarang dilakukan oleh kita. Apa tuh kira-kira? Langsung aja deh dijawab sama guru kita yang terhormat memberikan tausiahnya Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Mana semangatnya? Alhamdulillah di puasa 16 hari ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kenapa saya katakan berkah? Sedikit tapi melebar. Sedikit tapi merasakan. Jadi Ramadan itu membawa keberkahan. Menarik sekali pertanyaan dari ibu tadi yang luar biasa. Dari mana, kampung apa Bu? Dari Cilegon, Banten. Sebelumnya? Sambi Manis, Cilegon. Sami apa? Sambi Manis, Cilegon, Banten. Sambil manis sama dengan teman kita. Ya manis-manis ya. Ya. Jadi ada 5 amalan yang bisa mendatangkan keberkahan puasa kita. Sekali lagi membawa keberkahan ibadah puasa kita. Jadi karena ada 3 waktu yang sangat diijabah doa ketika berpuasa. Ketika di waktu sahur, di tengah hari dan jelang buka puasa. Ingat amalan yang menjelang buka puasa yang membawa keberkahan. Yang pertama, ayo
segerakan berbuka. Segera berbuka. Tidak boleh menunda-nunda. Betul tadi kata Ustadz Abdul Kafi. Bahwa jangan menunda. Justru makruh ibadah puasa orang yang nunda-nunda. Jadi sebaiknya jangan kemana-mana. Kalau mau berbuka, duduk yang manis bersama dengan orang yang manis. Saya lah. Duduk, lalu berdoa, zikir. Supaya apa? Tenang. Tenang. Jangan keburu-buru. Sebagusnya duduk. Apa? Segerakan berbuka. Utamanya nih ibu-ibu. Betul tadi kata Mas Fadli, batalin dulu. Batalin dulu. Oke? Saking pentingnya berbuka segera. Jangan perlambat. Oh berarti disunatkan Ustaz, segera berbuka. Iya, disunatkan segera berbuka. Disunahkan segera berbuka. Jamaah. Oh jamaah. Jangan karena disunahkan berbuka, saya agak cepat-cepat. Kalau begitu saya buka puasanya jam 4. Bukan begitu maksudnya. Segera. Berbukalah dengan kurma karena di situ menyegarkan pandangan, dengan air seteguk apalagi air untuk apa? Untuk mensucikan. Itu yang kedua. Kemudian bacalah doa sebelum berbuka karena doanya diijabah. Kemudian bersedekah dengan memberi makan orang yang berbuka. Kenapa? Pak, kalau bapak memberi uang kepada istri itu luar biasa pahalanya. Tapi istri tahu diri, bikinlah yang bagus-bagus. Jamaah. Dan usahakan tidak berlebihan. Ya Allah, semua ada makanan. Palu butung, kemudian pisang hijau. Palu butung itu pisang hijau yang kecil-kecil dipotong-potong. Itu sama. Ya Allah, cendolo. Kalau di Makassar namanya cendol loh. Urusan saya, mulut-mulut saya. Iya, tapi kalau di sini namanya cendol biar orang makin tahu Di sana semuanya. cendol loh. Iya, saya jelasin di sini cendol Oh iya, gitu. sama aja sih. Iya, sama aja. Jadi Semua kalau bisa buka kurma dan semuanya ada. Tapi intinya goreng. yang dimakan duluan. Ini Masya Allah. Sebaiknya memang ada air Iya, putih menyegarkan. Masya Allah. Ustaz Jazakallah khair, makasih banyak ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau panggil dulu nih bintang tamu kita nih. Abdul, boleh maju ke depan dong. Kita ngobrol-ngobrol. Nih Dul, ini ngomongin puasa, kebiasaan nih, kebiasaan. Lu ada tradisi sama keluarga gak sih? Kalau menunggu berbuka puasa tuh seandainya biasanya ngapain gitu sama keluarga? Kalau tradisi sih nggak ada. Nggak ada ya? Paling biasanya cuma sambil nunggu buka bantu orang tua secukupnya lah, seperlunya. Terus kalau gitu nungguinnya paling karena biasanya nyanyi jadi kayak sambil main musik aja, cover-cover mungkin. Oh gitu, bukan diciumin makanannya atu-atu gitu ya. Jangan juga. Jangan Itu mah di Bali kan Batal. Abdul di Bali kan? Iya, Bali, ya. di Di Bali Bali. gimana? Kalau di Bali sama aja. kayak Sama di aja ya? Jakarta. Sama aja. Sama aja. Nah, ini tuh kalau misalnya buka puasa biasanya apa yang lu cari dulu nih ya? Biasanya kan kalau buka puasa batalnya pakai kurma terus air putih ya Iya. kan? Atau mungkin pakai makanan yang manis, biasanya ada Betul. ibu-ibu tadi pakai kolak. Kalau lu biasanya pakai apa? Gorengan? Kebetulan di rumah memang air putih sama kurma dulu disuruh. Wih, nggak gorengan ya? Enggak. Kalau enggak Ustadz gorengan. Maulana gorengan Ustadz ya? Alhamdulillah luar Cendolo. biasa. Itu gorengan. Biar nggak apa-apa, ntar dijelasin habis ini nih. Namanya bikan doang. Oh bikan doang. Bikan Iya doang. bikan doang itu kalau di sini ibaratnya ini Bu. Bakwan. Bakwan lagi Ustaz ya. Bakwan. Iya di Masya Allah. Nih kalau buat, coba Dokter Rizal deh. Kita coba panggil ke depan dulu Dokter Rizal nih. Kita ngobrol-ngobrol. Tepuk tangan buat Dokter Rizal nih Bu. Wah. Ibu, ya. Nih kalau ini yang asli nih. Arab nih, Masya Allah. Ya, luar biasa. Kalau Dokter Rizal nih ada orang ya, sebagian orang mungkin yang berbuka puasa tuh nyari minuman yang kemasan. Nih mohon maaf nih yang Iya, manis benar. atau mungkin Iya. yang bersoda. Itu Iya. bahaya nggak sih kalau misalnya dikonsumsi atau dari sisi medis kita pada saat berbuka seperti itu? Oke, sebenarnya kita ngomong pada saat berbuka ya. Pada saat berbuka itu artinya kita pada saat membatalkan puasa. Betul. Jadi sebenarnya ada dua, ada yang perlu dibatasin dan ada yang dilarang atau dalam medis kita haramkan pada saat Berbuka. Iya, yang pertama ini yang sangat dibatasi itu minuman ataupun makanan yang sangat manis. Nah, Sangat manis. yang sangat manis. Kolak Manisnya manis berlebihan, ya manisnya berlebihan, terutama yang dari produk turunan sirup karena di situ ada kandungan fruktosa. Bahayanya dua sebenarnya. Apa tuh? Ya, sudah ada penelitian pertama dari Eatwell itu mereka punya 6.000 koresponden
dengan orang yang punya kebiasaan pada saat perut kosong dan berbuka dengan makanan atau minuman yang sangat manis, itu bisa menaikkan namanya LDL dan kolesterol dalam darah. Dan menurunkan HDL atau kolesterol baik. Nah, yang bahaya yang kedua adalah sirup yang fruktosa. Di situ kan ada fruktosa, jenis gula fruktosa. Itu bahaya karena apa? Karena bisa mengganggu fungsi hati. Nah, yang dibatasin itu adalah yang diharamkan sebenarnya pada saat berbuka itu adalah gorengan, karena ini berhubungan dengan asam lambung. Ya. Ada teman saya Nah, yang buka puasa di sini pakai ada- gorengan. Jadi diharamkan. Diharamkan maksudnya dalam medis. Dalam karena medis. karena kita itu mengganggu asam lambung. Oh. Karena perut kosong itu asam lambungnya tinggi. Ya. Aduh. Yang berikutnya Dokter, adalah satu aja, enggak apa-apa. Biar satu aja, satu potong aja, enggak apa-apa. Satu potong doang. Sebaiknya setelah sholat baru bisa, karena perut kosong asam lambung itu tinggi. Kita ngomongin pada saat yang pertama Iya, dimasukin. bener. Wah Gitu. ini seru nih, ada Dokter Rizal nih. Dokter Rizal tepuk tangan dulu buat Dokter Rizal, makasih banyak Dokter Rizal. Nanti Oke. kita bahas lanjutannya lagi Dokter ya. Yes, Nah yes. sekarang Adul nih, Dul, Ya. ada yang mau ditanyain nggak Dul? Ada. Sama guru-guru kita, boleh silakan. Saya mau nanya, kan kurma itu dianjurkan oleh Rasulullah pas berbuka puasa. Masya Allah. Jadi ya kurma itu manis sama dengan kolak, teh. Kenapa dianjurkan untuk makan kurma terlebih dahulu? Apakah kurma itu terdapat zat-zat tertentu atau gimana gitu? Yang bagus Pengen buat tahu. berbuka Iya, yang puasa ya bagus untuk dibandingin berbuka kolak puasa. sama teh manis gitu. Betul. Walaupun kalau kita lihat Sama-sama secara manis bentuknya nih. sama-sama manis Sama-sama gitu ya. Ini manis. Masya Allah. Kalau gitu kita minta penjelasan dari guru kita boleh, Boleh. nih. Ada Ustadz Febri Sugianto, ahlinya Tibun Nabawi nih. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Febri. Ustadz Febri mohon izin waktunya silakan. Ayo, makasih. Ini saya dihimpit dua Abdul. Ya, tapi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa makana minal musyrikin. Nah, kalau di sini kita bicara tadi sebelumnya ngabuburit. Kalau saya melihat Ustadz Kafi itu hampir setiap hari ngabuburit. Tapi dia mencari yang manis. Ya, bukan makan yang manis, mencari yang manis. Ya, jadi itu bedanya Ustadz Kafi dengan yang sudah menikah. Ya. Nah, kalau kita lakukan sunnah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kurma itu kan manis. Ya. Nah, maka kita lihat salah satu adab ketika buka puasa. Ya, maka 15 menit atau 20 menit sebelum berbuka puasa, maka perbanyaklah doa. Ya, doa berharap penuh kepada Allah. Nah, lalu setelah azan langsung makan kurma terlebih dahulu. Nah, kenapa kurma terlebih dahulu bukan satu tegukan air? Nah, disinilah Nabi memberikan salah satu isyarat kepada kita. Karena pada saat puasa, tubuh kita ngedrop. Nah, kandungan fruktosa, tadi yang dikatakan dokter itu adalah turunan dari sirup, tapi fruktosa pada buah itu aman. Ya, kandungan pada fruktosa yang ada pada kurma itu merespon cepat. Ya, maka kurma itu adalah makanan yang mudah direspon untuk mengembalikan energi. Makanya di dalam satu penelitian, kurma itu hanya 3,5 menit jadi energi. Ya, kurma. Maka tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa buka puasa dengan madu. Ya, tapi bangun tidur minum madu, nanti minum madunya lagi kapan? Nanti setelah makan baru minum madu. Ya, makanya buka puasa itu dengan kurma, karena apa? Kurma ini mengembalikan energi kita dengan cepat. Nah, permasalahannya bagaimana kita mencari kurma yang berkualitas, karena hari ini kita banyakkan kurma yang disemprot dengan gula. Ya, jadi untuk pengawetnya itu semprot gula, ya, makanya carilah kurma yang bagus, biasa warnanya doff, jadi tidak mengkilat. Ya, kalau di Timur Tengah itu biasa kalau kurma yang mengkilat itu dikasih pengawet, nah salah satunya adalah bahan dari gula. Nah, makanya efeknya nanti masuk, jadi diabetes kita tinggi. Nah, maka Nabi menganjurkan makan kurma terlebih dahulu, 1 butir kurma, lalu yang kedua 1 tegukan air. Ya, 1 tegukan air dan berdoalah. Nah, sebenarnya ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, sifat kurma itu dominan panas. Makanya Nabi memunculkan dalil tentang kurma itu biasanya selalu disandarkan habis makan kurma makan timun. Habis makan kurma makan semangka. Nah, makanya pada saat buka puasa tidak mungkin kita makan timun dan semangka. Maka digantilah ketika makan kurma, minumlah 1 tegukan air. Untuk apa? Merubah sifat panas yang ada pada kurma yang merespon ke jantung cepat. Nah, makanya didinginkan lagi dengan air, baru setelah itu berdoalah. Ya. Nah, di sini satu rahasianya. Jadi bukan minum dulu baru makan kurma di akhir. Nah, kalau makan kurma di akhir maka siap-siap akan terjadi peradangan hebat pada tenggorokan kita karena mengakhirkan yang sifatnya panas. Tadi sama dikatakan ketika awal buka makan gorengan. Ini punya karakter yang sama.
Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Tibun Nabawi, dia mempunyai 3 sifat yang unik, panas, lembab, dan kering. Dan 3-tiganya bisa menyerang tubuh kita. Jadi panas buat jantung, lembab itu buat limpa, kering itu buat paru-paru. Jadi ketika mengkonsumsi kurma di akhir setelah minum, nah itu bisa merusak dari jantung kita, merespon dari limpah kita, dan paru-paru kita. Nah makanya disinilah Nabi menganjurkan makan kurma terlebih dahulu, setelah itu 1 tegukan air dan berdoalah lagi, seolah-olah doa itu meminta dikabulkan doa kita yang pertama. Nah maka disinilah keagungan dari sunnah. Ya, kalau kurma yang baik, insya Allah dia akan membuat kebaikan, karena di dalam kitab Zadul Ma'ad dia melembutkan tabiat, menguatkan liver. Ya, menguatkan liver, memperbaiki lambung. Ya, yang penting cara dan jenis kurmanya yang benar. Ya, jadi jangan kurma, sunnah yang penting kurma, yang penting kurma. Habis makan tensi atau ambil periksa darah, lah kok gula darah saya naik. Ya karena itu sama dengan makan gula. Ya, maka cari kurma. Nah, terus bagaimana orang yang sakit Ustaz? Karena nggak mungkin makan kurma terus. Nah, maka siapkan rendaman kurma. Jadi rendaman kurma di waktu sahur, nanti diminum ketika buka. Masya Allah, ini yang banyak salah nih orangnya Betul, persepsinya ya. betul. Ada yang minum dulu seteguk baru makan kurmanya. Iya. Ternyata berbukanya dengan Kurma kurma. terlebih Masukin dahulu. kurma dulu baru minum. Baru Nah minum. itu berapa butir biasanya Ustadz? Atau mungkin kan kalau sunnahnya kan ganjil ya. Kayak gitu ya. Tapi untuk awal sebaiknya 1 butir Satu aja butir dulu Satu aja. Ini Karena Masya kalau Allah. terlalu banyak, nanti terlalu manis, ya akhirnya nafsu makan berkurang. Nanti kita lanjutin lagi nih, seru Iya. banget nih. Makasih banyak, Ya, jazakallah sama-sama, khair. Pak Yoko. Tepuk tangan dong Ustadz Febri Sugianto. Waduh, ini kalau setelah bicara ilmu-ilmu tentang apa namanya kesehatan, ini menarik banget untuk disimak baik-baik ini Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak lagi pembahasan-pembahasan serunya ya. Mengenai tema kita pagi hari ini, meninggal karena yang manis. Dan setelah ini juga akan ada lanjutan bacaan Al-Quran kita, masih di surah Al-A'raf ayat 97-98 ya Ustadz Kafi ya, benar ya? Ini Masya Allah. Dan juga nanti kita akan kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah yang mau bertanya mengenai apapun, bahkan masalah kesehatan, boleh langsung aja komen di Instagram kita atau mungkin DM ya ke sosial media kita, di Instagram kita di @islamituindah_ttv. Nanti insya Allah akan dijawab oleh para guru-guru kita di segmen yang keempat. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oja!